Hai semua, gue Mista. Dan gue Boy. Selamat datang di channel kita yaitu Pete Bata, channel favorit ibu-ibu kesayangan ayah dan ibu. Widih, luar biasa loh. Gimana, mantep kan? Hahaha. Jadi wibu harus tetap berbakti pada ayah ibu. Betul banget, setuju. Ngomongin tentang wibu nih Mista, kali ini kita akan membahas sebuah anime yang bikin kita merasakan kehangatan nih Mista. Ya, betul. Tapi bukan kehangatan dari kegiatan percocok tanaman, melainkan kehangatan dari sebuah ikatan persaudaraan. Walah, kelas. Anime yang akan kita bahas ini berjudul Yuzuki Sanchi no Yong Kyodai, atau Kisah 4 Putra Yuzuki. Sebuah anime bergenre slice of life. Genre kesukaan gue ini. Pas banget ya kan? Nah, anime ini tuh sederhana, namun menyimpan banyak makna nih, Mista. Oke, langsung aja kita ceritakan. Gas lah, boy. Cerita berpusat pada kehidupan 4 bersaudara keluarga Yuzuki yang ditinggal meninggal dunia kedua orang tua mereka. Terdiri dari Hayato, si kakak tertua, mas-mas penuh tanggung jawab, berprofesi sebagai guru pekerja keras, serta memiliki skill mengurus rumah tangga yang sangat mumpuni. Wah, idaman kaum hawa ini harusnya. Setuju sih. Selanjutnya, ada putra kedua keluarga Yuzuki yang bernama Mikoto. Tenang dan terkendali merupakan sifat yang dimiliki oleh Mikoto. Dapat diandalkan dan merupakan idola cewek-cewek di sekolahnya. Waduh, ikemen banget nih si Mikoto. Dan putra ketiga bernama Minato. Tapi Minato di sini bukan bapaknya Naruto. Gak usah nyeletuk kamu, boy. Alah, sia, ketahuan. Baru pengen. Lain halnya dengan Mikoto. Minato ini memiliki sifat yang berkebalikan. Minato sangat aktif, ceroboh, dan kurang bisa diandalkan. Meski begitu, ia memiliki sifat kepekaan yang mendalam pada perasaan orang lain, terutama dengan saudara-saudaranya. Selanjutnya ada putra bungsu dari keluarga Yuzuki yang bernama Gakuto. Bocil yang masih duduk di bangku SD ini bukan sembarang bocil, karena meskipun bocil sifatnya ini nggak kayak bocil. Lah, kayak gimana tuh Misa? Si Gakuto ini walaupun masih bocil, dia nggak suka main FF. Oh, nggak suka main FF? Berarti main yang lain dong. Si Gakuto ini memiliki pemikiran yang cukup dewasa untuk anak seusianya. Kedewasaannya ini yang membuat kita kagum karena tidak sesuai dengan usianya. Nah, selain 4 putra Yuzuki tadi, ada juga karakter-karakter pendukung di anime ini. Seperti karakter kakek Kirishima Kojiro dan 2 cucunya yaitu Kirishima Uta dan Kirishima Waka sebagai tetangga baik hati dan suka membantu. Nikaido, sahabat dari Minato dan lainnya, yang tentunya kehadirannya melengkapi jalan cerita dari anime ini. Coba bayangin, boy, lu punya kakak adik yang isinya laki semua. Mungkin kebanyakan dari kita yang punya kakak beradik laki-laki akan terjadi tuh. And his name is John C. Kayaknya kalau gue bakal konflik terus dah. Nah, Yuzuki Sanchi no Yong Kyodai adalah sebuah anime yang menceritakan kehidupan keluarga Yuzuki. Tepatnya putra-putra Yuzuki yang penuh dengan kehangatan. Tapi bukan berarti isinya cuma baik-baik aja ya, Mista. Di sini juga ada kok konflik-konflik keluarga yang mungkin relate dengan kita. Betul. Mengisahkan 4 putra keluarga Yuzuki yaitu Hayato, Mikoto, Minato, dan Gakuto. Setelah kematian orang tua mereka, Hayato sebagai kakak sulung harus mengambil tanggung jawab besar untuk menjadi kepala keluarga. Bayangin, boy, si Hayato ini baru umur 23 tahun, tapi dia harus berperan sebagai ayah sekaligus ibu bagi adik-adiknya. Jelas sih emang pria sejati. Tidak seperti Genzi yang lemah hati, yang cuma bisa mainin hati. Anjir, kenapa begini lu, boy? Oke. Awal permasalahan pertama yang muncul sepeninggal orang tua mereka yaitu ketika masing-masing keluarga dari kedua orang tua mereka memperdebatkan hak asuh putra-putra Yuzuki. Di sini kita diperlihatkan bagaimana Hayato yang pada saat itu masih menjadi mahasiswa. Ia dihadapkan pada kenyataan yang pahit tentang orang tua mereka dan juga kekhawatiran akan terpecahnya anggota keluarga mereka. Karena masing-masing keluarga hanya ingin merawat mereka secara terpisah. Sebagai anak tertua, keluarga Yuzuki yang berbatang besi. Oi.
Hayato membulatkan tekadnya untuk merawat adik-adiknya. Ia tidak ingin hubungan kakak beradik mereka terpisah. Dan juga Hayato ingin agar ia dan adik-adiknya tetap bersama. Awalnya anggota keluarga yang lain ragu dan keberatan. Namun dengan kesungguhan serta keteguhan niat dari Hayato, maka anggota keluarga yang lain pun tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sebagai seorang mahasiswa, tentunya Hayato sempat kerepotan dengan aktivitasnya dong. Karena ia harus membagi waktu dengan baik antara kuliah dengan mengurus adik-adiknya. Aduh, hebat banget kamu mas. Dan juga di sini kita dapat menyaksikan bagaimana kewalahannya Hayato ketika ia harus mengantar dan menyambut si bungsu Gakuto dari sekolah. Namun satu kali ia ketiduran karena saking lelahnya. Ditambah lagi ia pun harus kerja sambilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Udah kuliah, kerja, ngurus rumah tangga, mau cari cowok kayak gini di mana coba? Nah, di sisi lain kita juga akan menyaksikan bagaimana si bungsu Gakuto ini sangat-sangat pengertian pada kakaknya Hayato. Bahkan sebetulnya ia tidak keberatan jika kakaknya menitipkan ia ke daycare. Namun Hayato menolak karena ia khawatir si Gakuto ini kesepian. Ditambah lagi, si Hayato ini nggak pengen membuat Gakuto tuh sedih. Sehingga ia ingin menjadi sosok kakak yang bertanggung jawab semenjak kepergian orang tuanya. Nah, lalu di sisi lain ternyata tetangga mereka yaitu Kirishima Kojiro yang kita sebut aja Pak D. Anjay, Pak D. Nah, Pak D ini diam-diam memperhatikan keluarga Yuzuki dan ia punya niat yang baik untuk menyapa Yuzuki bersaudara semenjak meninggalnya orang tua mereka. Namun, namanya hidup bertetangga ya kan. Kadang rese, kadang juga salah paham. Karena si Pak D ini lahir ketika Naruto ikut ujian Chunin. Terus kejauhan. Karena si Pak D ini punya gap umur yang jauh dengan Yuzuki bersaudara. Ya, setara zaman batu kali ya. Anjay, zaman batu, zaman prasejarah. Enggak sih, bercanda. Ditambah lagi, mereka belum terlalu dekat sebagai tetangga. Si Pak D ini cuma memperhatikan mereka dari depan rumahnya aja, menatap lamat ke kehidupan putra-putra Yuzuki. Sampai suatu hari, akhirnya hubungan Pak D Kirishima ini terjalin ketika melihat Gakuto yang duduk di depan rumahnya, menunggu kakaknya Hayato yang ketiduran di kampus akibat kelelahan. Singkat cerita, terjalinlah hubungan yang baik antara keluarga Kirishima dan keluarga Yuzuki. Gakuto akhirnya sering dititipkan di rumahnya si Pak D. Bahkan anak dan cucu-cucunya si Pak D, yaitu Uta dan Waka, akhirnya saling berteman dengan putra-putra Yuzuki yang lain. Kapan ya ada tetangga yang baik kayak gini? Iya yo, tetangga gua mah malah rese, kemarin aja. Nah, hubungan saudara yang lain pun sangat unik, yaitu antara Mikoto dan Minato. Walaupun kakak beradik, sebetulnya usia mereka sama, hanya terpaut 11 bulan saja. Ini ortunya gaspol nih bikin Mikoto sama Minato. Uy. Seperti pada umumnya, hubungan kakak adik ada aja yang namanya konflik yang sering dialami. Minato yang sering sekali cemburu dengan Mikoto karena sering mendapat pujian dari orang lain. Sedangkan Mikoto ini tipe-tipe sayang adik cenderung brokon. Namun kalian yang belum tahu, ternyata dulu hubungan antara Mikoto dan Minato sangatlah buruk. Bagi kalian yang belum nonton ini, coba ditonton dulu deh. Lalu di anime ini juga menampilkan bagaimana masing-masing karakter punya konflik yang dialami diri sendiri. Mulai dari Hayato yang cemas akan kehidupan masa mudanya, Mikoto yang berdamai dengan dirinya sendiri dari konfliknya dengan Minato. Tadinya benci malah jadi sayang, tapi nggak cumuk loh ya. Minato yang sering kesal menghadapi insekuritas karena dicap tidak lebih baik dari Mikoto. Serta Gakuto yang takut banget kalau dirinya itu jadi beban keluarga. Di samping itu, karakter-karakter lain pun membawa isu permasalahan lain yang menambah kesan cerita anime ini makin berwarna. Seperti yang tadi gue bilang, bahwa anime ini banyak banget membawa isu sosial yang mungkin kita alami nih boy. Betul Mistah. Dan ini kayaknya akan relate banget nih sama sebagian besar dari kita. Ya, soalnya bukan tanpa alasan kenapa anime ini memiliki karakter utama yang usianya beda-beda. Karena emang ini bakal relate banget di setiap usia. Contohnya aja kayak penerimaan takdir, persahabatan, cinta remaja, sampai penyembuhan dari luka yang dialami dalam hidup. Untuk kamu yang dalam usia quarter life crisis, ini akan ditampilkan oleh Hayato, yang mana ia banyak mengemban tanggung jawab keluarga, di samping ia pun ada kekhawatiran tersendiri mengenai masa depan dirinya. Lalu, untuk kamu-kamu yang masih usia sekolah,
Ini anime tuh menampilkan seputar permasalahan anak sekolah juga, seperti masalah persahabatan, merasakan pertama kali jatuh cinta, kesalahpahaman, dan lain-lain. Namun gue berani jamin kalian gak akan ngerasa cringe, karena anime ini tuh ngemasnya dengan perspektif yang bagus. Kita diajak memahami permasalahan remaja yang mungkin bagi sebagian orang belum pernah mendalami cara pandang yang disajikan anime ini. Lalu ada juga isu sosial mengenai kehidupan bertetangga. Nah, untuk kamu, iya kamu. Pertama kamu yang menganggap diri kamu introvert, dicap wibu, dicap noleh. Coba tonton anime ini. Di sini kita bisa belajar bagaimana kita nggak boleh suuzon sama tetangga. Karena dalam kehidupan sosial justru tetangga kamulah yang terdekat, yang bisa kamu mintai tolong. Walaupun ada sih dari kita yang punya tetangga rese ya. Betul, kayak gue. Tapi di anime ini kita bisa belajar bahwa kita harus tetap menjaga hubungan baik dengan tetangga. Walaupun kadang tetanggamu ada aja gebrakannya. Terus di sini juga kita bisa belajar memahami komunikasi lintas generasi dan memahami fakta bahwa gak semua orang tuh judging. Kamu sebenarnya bisa melatih dan menjalin komunikasi dengan orang yang usianya jauh di atas kamu. Dan terkadang jika menemukan orang yang tepat, insight-insight dari sang sepuh itu bisa jadi bekal untuk hidup yang kita tempuh. Lalu, ya tidak lain tidak bukan isu sosial di anime ini yaitu tentang keluarga lagi-lagi. Anime ini tuh menyajikan jalinan cerita yang sangat rapih. Bagaimana kita sering sekali punya konflik dengan saudara kita, kakak atau adik kita bahkan. Dari anime ini, kita belajar tentang kita harus tetap saling menjaga walau kadang hati bilang enggak. Tapi mau bagaimana lagi, mereka tetap keluarga. Nah, itu dia sedikit pembahasan dari kita mengenai anime yang asik satu ini. Di video kita kali ini emang gak ngebahas tentang keseluruhan alur ceritanya. Karena menurut kita ini anime cocoknya kalian tonton sendiri aja sih. Asli, harus dan wajib untuk ditonton. Ini ditonton bareng keluarga juga bagus nih, asli. Setuju. Gue pribadi nonton ini berasa lagi ngaca sih sama diri sendiri. Sebagian dari kita mungkin sedang menjalani fase jadi tulang punggung kayak Hayato. Ada juga yang lagi di posisi Mikoto yang selalu jadi andalan dan kebanggaan keluarga. Atau bahkan sebagian dari kita pernah di posisi Minato yang sering niat baiknya disalahpahami dan malah dianggap jadi sumber masalah. Padahal mungkin aja kita ini Minato yang tsundere untuk menyatakan kasih sayang kita ke keluarga. Pun mungkin aja sebagian dari kita merasa seperti Gakuto yang harus menjadi dewasa di usia belia akibat kenyataan yang harus diterima, dan selalu khawatir kalau dirinya ini jadi beban keluarga. Wah, pokoknya ini anime best dah. Cocok lah untuk siapa aja, terutama untuk kamu-kamu yang mungkin selama ini punya hubungan yang kurang baik sama keluarga. Coba deh tonton ini. Ya, mungkin cukup sekian dari kita. Kita Putih Batang. Arigatou gozaimasu. Salam dedek gemas. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Pata Pata.